investasi itu untuk orang kaya. Pernah dengar nggak kalimat itu? Hari ini kita akan buktikan bahwa itu salah. Di Indonesia sekarang kamu bisa mulai investasi dengan modal Rp10.000 aja, harga 2 gorengan lah. Jadi pertanyaannya bukan apakah kamu mampu, tapi apakah kamu mau memulai. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku di sini, Endang Prastiwi. Ini adalah episode ke-6 dari playlist Free. Di episode ini kita akan bahas tentang investasi pertama, tapi bukan saham, bukan juga kripto. Kita akan mulai dari yang paling masuk akal untuk kondisi kita sekarang. Ada 5 instrumen yang perlu kamu pahami dari yang paling aman sampai paling agresif. Jadi yang pertama adalah tabungan biasa. Bunga 0 sampai 0,5%. Lebih rendah dari inflasi. Uang kamu sebenarnya akan hilang setiap tahunnya kalau kamu hanya simpan di tabungan biasa. Nah, yang kedua ada deposito. Bunganya sekitar 3 sampai 4%. Atau kalau di bank digital ada yang bisa sampai 7 dan 8%. Tapi uangnya akan terkunci. Kita nggak bisa tarik sebelum jatuh tempo, alias kena penalti. Nah, yang ketiga ada reksadana pasar uang atau RDPU. Returnnya sekitar 5%, bebas pajak. Cair 1-2 hari. Modalnya bisa mulai dari Rp10.000 aja. Nah, ini yang paling cocok untuk pemula. Yang keempat, ada SBN atau surat berharga negara. Dijamin pemerintah dan kuponnya bulanan. Return sekitar 6%. Modal minimal 1 juta. Yang kelima, reksadana saham. Potensi returnnya lebih tinggi dalam jangka panjang, tapi bisa minus 40% dalam setahun. Hanya masuk akal kalau horizon investasinya di atas 10 tahun. Sekarang aku mau tunjukin kenapa kalau kamu mulai lebih awal, walaupun uang kamu mulainya kecil, kamu tetap akan jauh lebih untung daripada kamu berencana akan mulai investasi dengan nunggu uangnya besar dulu. Contoh, kamu mulai investasi dengan 500.000 per bulan. Return 8% per tahun. Dalam 5 tahun, kamu akan dapat sekitar 36 juta. Dalam 10 tahun, hampir 92 juta. 20 tahun, hampir 300 juta. Nah, ini yang membuat angka itu membesar. Bukan karena setorannya naik, tapi karena bunga yang sudah terkumpul juga ikut menghasilkan bunga. Inilah yang disebut sebagai compounding. Dan satu-satunya cara untuk merasakan kekuatannya adalah dengan kamu mulai sekarang, bukan nanti-nanti aja. Nah, ada satu kabar baik yang sangat segar nih dari pemerintah kita. Dan ini pas banget dengan momentum saat kita melihat harga dolar yang semakin merangkak naik belakangan ini. Pemerintah kita baru saja merilis seri SBN retail terbaru, yaitu ORI 030, dengan kupon imbal hasil tetap yang sangat menarik. Bahkan menyentuh angka 7% per tahun untuk tenor jangka panjangnya. Ini bukan cuma soal investasi biasa. Secara makro, ini adalah langkah nyata dari pemerintah kita untuk menyerap likuiditas dan menanggulangi inflasi di dalam negeri agar ekonomi kita tetap stabil. Lalu bagaimana kita memanfaatkan ini di dalam free framework kita saat tensi dolar global sedang meninggi? Kita bisa membaginya ke dalam 3 strategi alokasi taktis. Yang pertama, SBN Retail ORI 030.
Ini adalah benteng pertahanan terbaik kita untuk mengunci pendapatan pasif bulanan yang 100% aman dijamin oleh negara. Dengan bunga 7% gross ini akan menjadi jangkar yang melindungi daya beli rupiah kita dari gerusan inflasi domestik. Yang kedua, deposito bank digital. Contohnya Superbank nih yang masih kasih promo. Kita bisa gunakan instrumen liquid ini untuk mengamankan cash flow jangka pendek yang fleksibel dengan bunga yang kompetitif. Dana di sini siap dicairkan kapan saja jika kita mendeteksi ada peluang pasar yang mendesak. Lalu yang ketiga, ETF global seperti VOO dan QQQ. Ini adalah motor agresif kita untuk melawan kenaikan dolar secara langsung. Karena ETF ini berbasis mata uang USD dan melacak perusahaan raksasa dunia, berinvestasi di sini secara otomatis membuat aset kita ikut bertumbuh seiring menguatnya nilai mata uang dolar terhadap rupiah. Dan jangan lupakan prinsip dasar kita. Jangan asal ikut-ikutan, kombinasikan tiga instrumen ini sesuai dengan profil resiko dan kebutuhan likuiditas kita masing-masing. Manfaatkan momentum ORI 030 ini untuk mengamankan porsi aset domestik kita. Selagi kita tetap menaruh sebagian kecil growth kita di pasar global. Yuk kita ambil keputusan yang cerdas agar kerja keras kita tetap aman di tengah ketidakpastian global. Nah, sebelum kamu pilih instrumen, kamu harus tahu dulu profil risiko kamu. Apakah kamu termasuk yang konservatif? Atau kamu lebih mementingkan keamanan modal? Nah, kamu bisa pilih RDPU atau SBN. Atau kamu tipe yang moderat. Kamu oke dengan sedikit fluktuasi demi return yang lebih tinggi jangka menengah. Kamu bisa pilih RDPU ditambah reksadana campuran. Dan kalau kamu tipe yang agresif, kamu berani punya horizon panjang dan mental untuk tidak panik saat pasar turun, reksadana saham dan indeks akan cocok buat kamu. Dan satu aturan yang nggak boleh kamu lupakan adalah dana darurat jangan pernah kamu investasikan di instrumen yang bisa turun nilainya. Untuk dana darurat, kamu hanya boleh pilih RDPU atau tabungan. Ini adalah cerita tentang Rina, seorang freelancer di Yogyakarta. Sisa setelah semua kewajibannya, 3.800.000. Dia mengalokasikan investasinya 20% dari sisa uangnya, yaitu sekitar Rp760.000 per bulan. Rina memilih jalan konservatif dulu, karena dana daruratnya belum terpenuhi. Jadi dia masukkan semuanya ke RDPU. Setelah dana darurat selesai, Rina akan menggeser sebagian uangnya ke SBN untuk return yang lebih tinggi. Sesederhana itu. Tidak perlu langsung canggih, tapi mulai dari yang paling sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, cara kamu mulai hari ini, kamu bisa download salah satu aplikasi ini. Kamu bisa pilih Bibit, Bareksa, atau Ajaib. Semuanya sudah terdaftar di OJK. Atau kalau kamu sudah punya mobile banking, biasanya beberapa bank sudah menyediakan juga fasilitas untuk mulai investasi. Kamu daftar akun, isi profil risiko, top up saldo. Lalu kamu beli reksadana, pilih pasar uang. Dan satu langkah yang biasanya sering dilupakan adalah setup auto invest. Nah, ini jangan lupa ya. Set tanggal sehari setelah gajian. Set nominalnya berapa, mulai dari berapapun. Biarkan sistemnya nanti bekerja. Auto invest itu yang akan membuat konsisten, bukan niat yang kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya.